Halo, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Mugli Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini ya? Oke, kebetulan ada yang bertanya bagaimana cara menggunakan link ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini link itu banyak ya. Maksudnya banyak itu ada link input maupun link output, ataupun link frekuensi ya. Link frekuensi itu saling berkaitan ya. Kalau kita menggeser low, subnya otomatis ikut geser ya. Kemudian ada link input ya. Maksudnya link input itu kita setting input A, input B ngikut ya. Oke, lanjut. Dan kemudian ada link juga, misalkan kita setting channel 1, channel 3 ngikut ya. Oh, channel 4 ini ngikut ya. Itu misalkan kalau buat 2 way stereo ya, low, mid, ik, low, mid, ik, kita setting di low-nya. Low di sini juga ngikut. Ini mid di sini juga ngikut, high di sini juga ngikut ya. Itu yang dimaksud link ya. Oke, kalau di depan saya ini sudah routingan 4W ya. Nanti kita coba saya tunjukkan, karena pertanyaan bagaimana ngelink di input A dan di input B ya. Maksudnya itu inputnya sendiri-sendiri stereo LR, tapi kita menyeting di input A, menu di input A itu ikut B otomatis ngikut ya. Begitu maksud pertanyaannya. Oke, kita bahas dulu di link frekuensi ya. Di link frekuensi bisa dilihat ini di grafik layarnya. Saya jelaskan, ini link saya sebut link untuk frekuensi ya. Oke, cara menggunakannya seperti ini ya. Kalau ini pre ya, saya contohkan di middle saja supaya jelas ya. Ini kita umpamanya middle ya, ini low, mid, ik, low, sub, low, mid, ik ya. Kalau midnya kita link. Kalau ini free, masih free. Kalau kita buat link, bisa dilihat ini tulisannya. Kita pindah tulisan tebal ini. Kita pindahkan dulu. Sebentar. Ini masih free. Ini kita putar gini ya. Kita putar knob ini ya. Berubah jadi link ya. Kalau seperti ini otomatis mic-nya kalau kita geser, high-nya ngikut ya. High atau HPF di high ngikut ya. Bisa di sorry, masih di jenis slope ini, kurang ke bawah, bisa dilihat. Oke, kita menggeser mid, high-nya ikut ya, seperti ini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kalau kita buat pause free, kita putar knob ini lagi, kita buat free. Nah, ini berubah free. Kalau kita geser lagi frekuensinya otomatis nggak ngikut ya. Oke, ini namanya saya anggap saja link frekuensi ya teman-teman ya. Kemudian ada link input ya. Input di A atau B ini ya. Oke ya, saya contohkan ya. Link input ya. Kita menekan pertama kali ini ya. Sorry. Saya nolkan saja supaya nggak bingung ya. Ini masih setelan crossover di grafiknya. Kita tekan saja setup ini ya. Kita tekan saja setup ini untuk menggunakan link input ABC ini ya. Oke, kita tekan setup di halaman pertama atau nomor 1. Kalau kita menekan pertama kali setup, ini ada tulisannya 1+6, artinya ini halaman 6 ya, menu pertama atau lembaran yang pertama ya. Di sini banyak ya konfigurasi. Kalau konfigurasi ini settingan mono ya, masih mono ya.
Oke, kalau kita menggunakan link AB, kita tinggal menggeser ini ya, parameter ini ya, pindah ke bawah, terus tekan lagi. Nah, ini ada in stereo link, ini masih off ya, ini saya buat on. Oke, ini berubah dengan memutar ini tadi. Oke, saya ulangi ya, supaya teman-teman khususnya yang baru menggunakan supaya nggak bingung ya. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Bentar. Oke, ini tampilan seperti ini atau tampilan seperti sebelumnya. Kita tekan setup. Oke, di sini lembaran pertama ya. Kita pindah-pindah seperti ini. Kita tekan-tekan, pindah ya. Kita pilih tulisan yang in stereo link ini ya. Stereo link, kalau ini off berarti channel A sama B kalau kita setting di menunya sendiri-sendiri ya. Artinya kita setting A, channel B tidak ngikut ya kalau ini off ya. Jadi ini kita rubah on ya dengan memutar knob ini ya. Oke, kita rubah jadi on. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Ini masuknya link A sama B jadi satu, lalu tekan OK ya. Otomatis channel B ngikut ya. Di sini banyak pilihannya. Ini link A, B, C ya, bisa dilihat ya. Artinya input A kita setting, B, C ngikut ya. Kemudian tekan OK ya. Ini ya, OK ini ya. Bisa dilihat di sini ada tandanya. Stereo link A, B, C jadi ikut tersetting semua. Jika kalau kita menggunakan channel A kita setting, otomatis B dan C ngikut ya, in stereo. Oke, kalau menggunakan ini mungkin konfigurasinya bisa di 3W kali 2 ya, jangan 4W mono di link seperti ini ya, ribet jadinya. Oke, saya kembalikan lagi ya, saya kembalikan lagi linknya, saya buat A saja. Sebentar, saya buat, saya off kan saja karena ini mode 4W mono 1 sampai 4 buat output sub low mid ik, jadi inputnya A saja ya. Jadi saya off kan ya, tekan OK. Oke, kembali asal. Jadi stereo link off, tidak aktif. Kalau mengaktifnya seperti tadi ya, di menit awal tadi ya caranya ya. Oke teman-teman, kemudian ada yang bertanya lagi link di output ya. Link output begini maksudnya lor. Misalkan kita setting 3W stereo ya, 3W stereo, contoh low mid ik 1 sampai 3, 1 low, 2 mid, 3 high. Low mid ik juga 4 low, 5 mid, 6 high. Low mid ik ya. Kalau kita setting di nomor 1 ini low di nomor 4 ini otomatis ngikut tersetting sama dengan nomor 1 ya. Begitu seterusnya ya. Kita setting mid nomor 2 ini, nomor 5 ini mid, otomatis frekuensinya ikut geser ya di sini ya. Bila kita menyeting high nomor 6 juga ikut tersetting ya, tapi inputnya suaranya tetap terpisah ya, cuma tergabung di settingannya ya, seperti itu ya, seperti DLMS DPXPA ya, yang versi lama itu ya. Link paten tidak bisa dirubah, kalau ini bisa dirubah ya. Oke, saya tunjukkan caranya seperti ini. Oke, saya nolkan supaya nggak bingung. Ini settingan frekuensi, kita tekan setup lagi ya, setup lagi 1 kali. Oke, ini kan settingan cara menyeting seperti tadi di menit awal. Link input kita tekan lagi ini ya, tekan lagi. Kalau ini kita tekan terus kembali seperti semula ya, nggak apa-apa ya.
kita mencari, kalau tekan meskipun ini juga sama saja, kembali seperti semula ya. Oke, kita cari di out stereo link ya. Oke, out stereo link ya, kita tekan. Nah, ini kan mono, kita pindah ke sorry. Nah, seperti itu tadi ya, langsung pindah lor. Bisa dilihat grafiknya sudah berubah, bisa dilihat 1 bergandengan dengan 4, 2 gandeng dengan 5, 3 gandeng dengan 6 ya. Low mid ik ya. Oke. Otomatis ini settingannya, kalau tadi kita buat sub low mid ik, otomatis sub dengan high jadi 1, mid bergandengan dengan nomor 2 bergandengan nomor 4 ya, karena tadi settingannya 4W ya. Jadi kita kembalikan saja ya. Kalau kita ngeling 4W itu nggak masuk akal lor. Kalau kita ngeling 4W ini sub low mid ik, ini gandeng dengan ini nggak masuk akal ya. Kita kembalikan lagi, sorry. Kita kembalikan linknya tadi ya. Oke, kita kembalikan. Kembalikan ke mono ya. Ini low mid ik seperti ngeling, karena posisi 4W nggak masuk akal lor. Kita kembalikan ke mono saja ya, tekan oke. Oke, sudah terlepas link output. Ini ada tulisannya out stereo link output off ya. Oke, terus bagaimana gunanya input? Oh, gunanya output di link bang. Oke, seperti ini lor ya teman-teman ya. Stereo link itu pengaturannya maksudnya stereo link sampai maupun output link itu maksudnya dibuat stereo ya, di output ini ya. Seperti yang saya jelaskan di menit awal tadi, low mid ik itu khusus mode 2-way stereo ya. Maksud dari output 1 sampai 6 ini di link itu digunakan jika kita membutuhkan ataupun dibuat 3W kali 2 atau stereo ya. Low mid ik ya, itu otomatis harus kita link ya. Kalau nggak kita link, kita nomor 1 umpamanya buat low, kalau nggak di link ini tidak bisa berubah ya. Jadi nyeting satu-satu jadi ribet ya. Makanya dari itu dikasih link. Jika kita setting nomor 1 atau low, nomor 4 ini yang buat low, channel R ini LR, otomatis ngikut di channel 1 ya. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Kita cari rekal ini ya. Ini khusus di sini ya, sorry. Khusus 2W ya, maksudnya buat stereo ya. Kalau link output ya 1 sampai 6 itu ini ya, bisa cari ya. 2 kali 3W, kita tekan oke lagi. Nah, seperti ini ya. Otomatis ini pindah di menu nomor 1 tadi ya. Karena sudah saya link, menunya seperti ini ya. Sudah ngelink, karena ini pindah di nomor 1 ya. Fungsinya link output 1 sampai 6 ini buat mode stereo 2W 3W kali 2 seperti ini ya. Ini ada tulisan nomor 1 menu 1 2 kali 3W ya. Oke. Cara mengaktifkan dan menonaktifkan ya di sini, tetap di setup ini ya. Oke, tetap di setup, tekan 1 kali, menunya di layar berubah seperti ini. Tinggal kita menggeser ini lagi. Ini sudah aktif karena tadinya sudah aktif. Kita tekan-tekan ini. Bisa dilihat ini ngeling A dan B, ini termasuk link input tadi ya. Sorry. Jadi kita bisa memilihnya di sini ya. Link output ya, low mid ik ya. Oke. Coba kita pindah ya. Kalau kita off kan
seperti ini lalu tekan OK ya, otomatis ini nggak ngeling ya. Umpamanya kita setting low di sini di nomor 1, nomor 4 ini karena buat low juga, otomatis settingannya sendiri-sendiri terpisah ya, nggak bisa jadi satu ya. Kalau kita setting mid, ini juga mid, otomatis setting sendiri-sendiri ya. Makanya itu kita butuh link. Kalau gini off ya, makanya ini kita on kan saja. Oke, ini kan off, sudah saya rubah off. Kita kembalikan seperti semula tadi, seperti ini ya. Oke, jadi bergandengannya ini out stereo link ya, 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6 ya. Dan tulisannya juga di atas ini low mid high ya. Oke teman-teman, jika linknya sudah aktif ya, jika kita routing, kita setting di menu-menunya tadi, kalau sudah aktif bisa dilihat dengan bukti sebagai berikut. Misalkan kita ngelink A sama B tadi ya, maksudnya ngelink supaya satu settingan bisa dibuat dua inputan ya. Kita setting input A, channel B ngikut ya. Kita umpamanya kita men-setting channel input A ini ya, kita tekan ya, otomatis channel B kelap-kelip ya. Maksudnya ini sudah ikut tersetting ya. Kalau kita setting channel C, karena kita nggak merouting di channel C ya, tidak ada yang gelap-gelip di pinggir-pinggirnya. Umpamanya kita setting di channel B, otomatis channel A juga ngikut ya. Oke, bila kita menekan input B ini, umpamanya kita setting di menunya, di layarnya kita menekan ini, ikut A, channel A, input A ini otomatis kelap-kelip seperti ini ya. Ini tandanya ngeling ya. Oke, ini menu di input ya. Begitu juga di output 1 sampai 6 ini ya. Kan tadi buat low mid high ya. Low mid high. Kita setting low di sini juga ngikut dengan tanda lampu gelap-gelip ya. Kita tekan. Ini lampunya gelap-gelip seperti ini ya. Oke. Begitu sebaliknya kita setting mid di channel B ini, otomatis channel A ngikut ya. Oke, kita tekan nomor 5 ini karena buat mid, kita tekan. Oke, channel 2 ini atau buat mid di channel 2 ini juga kelap-kelip ngikut ya. Maksudnya kita setting di mid sini, mid sebelahnya juga ngikut. Kita setting low di sini, low sebelah juga ngikut tersetting ya. Mau itu pun berlaku di settingan di output, di crossover, di equalizer, parametrik dan sebagainya, maupun delay-nya ikut semua ya. Kalau kita menggunakan link output maupun input, oke, itu penjelasan link input maupun output dan penjelasan di link frekuensi sudah oke ya. Oke, mungkin seperti ini ya penjelasan singkat dari saya tentang fungsi link di DLMS Behringer DCX 2496 ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula, khususnya yang baru menggunakan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, jangan lupa di like ya. Gak di subscribe gak apa-apa, yang penting di like. Oke, assalamualaikum.